Selamat pagi Bapak, izin memperkenalkan diri Taruna Madya Politeknik Migrasi Angkatan 24. Nama Ian Agung Darmawan, NRT 2021.2320.101, Program Studi Hukum Keimigrasian C. Sudah Pak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Konvensi 1961 terkait dengan hubungan diplomatik gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan diplomatik negara pada Konvensi 1961. Jadi sebelumnya saya akan sedikit membahas terkait dengan diplomasi. Apa sih sebenarnya diplomasi? Sebenarnya diplomasi sendiri merupakan sebuah tindakan, istilahnya itu tindakan pejabat pemerintah dalam melakukan sebuah negosiasi atau hubungan dengan negara lainnya. Jadi sebuah diplomasi itu semacam melakukan negosiasi dengan negara lain dengan tujuan negara pengirimnya. Pentingnya seorang diplomat atau pentingnya diplomasi sendiri sangat dibutuhkan sebagai perwakilan negara dengan tugas dan fungsi untuk melakukan kerjasama antar negara dalam rangka perdamaian demi kesejahteraan manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Selanjutnya pada konvensi ini dilatar belakangi itu pada konvensi 1961 ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Jadi pembentukannya itu karena ada latar belakang suatu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk kodifikasi hukum. Setelah Perang Dunia Kedua itu terdapat kebutuhan untuk menata kembali hubungan internasional berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan terkodifikasi. Jadi kalau lebih terkodifikasi itu lebih jelas aturannya dan lebih tertulis. Kodifikasi hukum internasional tentang hukum diplomatik diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam hubungan antar negara. Yang kedua adalah meningkatkan kompleksitas hubungan internasional. Semakin banyak negara yang merdeka menjalin hubungan diplomatik sehingga kompleksitas hubungan diplomatik pun meningkat gitu. Jadi semakin meningkat makanya banyak negara yang mulai menyadari bahwa diperlukannya sebuah dasar hukum yang sah secara internasional untuk hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga adalah terkait dengan keinginan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban diplomat. Jadi seorang diplomat itu profesi yang penting dalam menjaga hubungan antar negara ya. Jadi dibutuhkan sebuah aturan yang menjadi payung hukum bagi seorang diplomat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan diplomasi di negara lain. Sehingga seorang diplomat ini nggak perlu was-was lagi dong kalau misalnya dia lagi di negara lain, nggak perlu takut untuk dibunuh ataupun tiba-tiba ditembak ataupun hal lainnya. Yang selanjutnya adalah pengalaman Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua ini menunjukkan perlunya aturan yang jelas untuk mengatur hukum diplomatik antar negara. Dan pada Konvensi 1961 ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kembali konflik antar negara akibat kesalahpahaman dalam hubungan diplomatik. Selanjutnya pada pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik itu dijelaskan mengenai fungsi diplomatik gitu, perwakilan diplomatik. Apa aja sih sebenarnya fungsi? Nah, pada konvensi ini dijelaskan bahwa sebenarnya seorang diplomatik itu yang mewakili negara pengirim gitu. Ada beberapa fungsi. Yang pertama mewakili negara pengirim, yang selanjutnya adalah melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim. Yang selanjutnya adalah negosiasi dengan pemerintah negara penerima. Yang selanjutnya memastikan semua hal berjalan sesuai dengan rencana negara pengirim gitu. Bagaimana tugas seorang diplomat adalah juga memastikan bagaimana warga negara pengirim itu baik gitu, kondisi mereka warga negara pengirim di tempat negara penerima itu juga kondisinya bisa dibilang baik dan tidak mendapatkan sebuah penindasan berarti. Dan dalam hal ini seorang diplomat berhak untuk melakukan negosiasi untuk menjalin sebuah kerjasama ataupun demi kesejahteraan warga negara pengirim. Ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Konvensi Wina, yaitu isi dari Konvensi Wina 1961 itu sendiri. Konvensi internasional ini membahas tentang hubungan diplomatik, hak istimewa dan kekebalan akan kontribusi dalam pengembangan hubungan persahabatan antar bangsa terlepas dari sistem berkonstitusional dan sosial mereka yang berbeda. Selanjutnya yaitu subjek dari konvensi. Untuk Konvensi Wina 1961 ini, subjek dari konvensi ini adalah negara-negara yang tergabung dalam perumusan konvensi maupun yang meratifikasi konvensi tersebut. Dalam hal ini, konvensi ini memiliki total 151 negara yang menjadi pihak di dalamnya, di mana 42 diantaranya adalah pihak protokol pilihan mengenai perolehan kewarganegaraan dan 52 negara menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang keharusan untuk menyelesaikan sengketa. Bicara terkait Konvensi Wina 1961, timeline dari konvensi ini bisa dibilang ada 4 poin, yaitu pada tahun 1949
yang mana terdapat upaya dari PBB, yaitu berupa upaya Komisi Hukum Internasional yang kemudian direalisasikan pada tahun 1961 pada tanggal 2 April sampai 14 April tahun 1961, yaitu pelaksanaan konvensi di Wina tentang hubungan diplomatik. Selanjutnya pada tanggal 18 April tahun 1961 merupakan hari di mana penandatanganan konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, dan konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1961 pada tanggal 24 April tahun 1961 yang mulai diresmikan dan secara resmi diberlakukan. Selanjutnya yaitu terkait proses pembentukan dari konvensi Wina sendiri dibagi menjadi 3, yaitu perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Perundingan merupakan tahap pertama antara pihak atau negara dengan objek tertentu, dan dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa. Yang kedua yaitu penandatanganan. Penandatanganan sendiri yaitu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Pemerintahan. Untuk penandatanganan ini bersifat multilateral, dan penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah apabila sudah mencapai 2/3% yang hadir untuk memberikan suaranya. Yang ketiga yaitu pengesahan. Pengesahan yaitu suatu negara mengikat diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila sudah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Dan pokok pembahasan pada konvensi Wina itu dibagi menjadi 4, yaitu pasal 1 sampai pasal 19, pasal 20 sampai pasal 28, pasal 29 sampai 26, dan pasal 48 sampai 53. Pada pasal 1 sampai pasal 19 sendiri yang membahas yaitu misi-misi diplomatik, hak dan cara untuk pengangkatan peserta, penyerahan surat-surat kepercayaan dari perwakilan diplomatik atau dubes. Selain itu juga pada bagian ini memuat istilah-istilah, fungsi misi diplomatik, serta prosedur yang harus diperhatikan setiap negara. Selanjutnya pada pasal 20 sampai 28, hal ini membahas mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik, termasuk di dalamnya pembebasan atas berbagai pajak. Selain bebas pajak, juga pada bagian ini ada juga keistimewaan lainnya seperti penggunaan fasilitas lengkap dan akomodasi. Selanjutnya pada pasal 29 sampai 36 membahas mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada diplomat dan keistimewaan bagi anggota keluarganya serta staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Hal ini dibahas pada pasal 37, dijelaskan bahwa para anggota keluarga seorang agen diplomatik membentuk bagian rumah tangga. Jika mereka bukan warga negara penerima, mereka berhak menikmati hak istimewa dan kekebalan yang ditentukan pada pasal 29 sampai pasal 36. Dan yang terakhir yaitu pasal 48 sampai pasal 52, berisi tentang berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi, dan mulai berlakunya konvensi. Pada pasal 48 dijelaskan bahwa konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara, anggota PBB atau berbagai badan khusus atau pihak statuta Mahkamah Internasional, dan oleh negara lain yang diundang oleh majelisnya. Selain 4 bagian tadi, terdapat beberapa pasal yang terpisahkan, yaitu terdapat 2 pasal protokol pilihan atau optimal protokol tentang perolehan kewarganegaraan berjumlah 8 pasal, dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa berjumlah 10 pasal. Selanjutnya saya akan mencoba mencari implementasi dari konvensi 1961 ini, atau contoh dari konvensi 1961 dan penerapannya di masyarakat itu seperti apa sih zaman sekarang. Saya cuma mencari di internet itu ada contoh seorang diplomat Korea pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Duta Besar Korea, perwakilan diplomat Korea Utara itu tertangkap menyelundupkan 27 kg emas senilai 1,8 miliar di Dhaka, Bangladesh. Pada saat itu seorang diplomat yang bernama Son Yong-nam itu tertangkap oleh bea cukai saat dia akan mulai masuk dari Korea Utara, mulai masuk ke Bangladesh. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Son Yong-nam ini merupakan jauh dari di luar batas norma-norma diplomatik.
Jadi ceritanya dia itu diplomat ini melewati jalur di Bandara Internasional Dhaka pada sebuah penerbangan larut malam. Terus tiba-tiba dia dengan pesawat Singapore Airlines itu terbang dari Singapura, petugas bea cukai kemudian meminta agar kopernya dipindah. Tapi dia tuh mengelak gitu, jadi dia nggak mau. Lalu dia mengatakan bahwa kepada petugas kami tidak ada yang perlu dipindah, karena ya seorang diplomat gitu, dia tuh memiliki imunitas terhadap hukum di negara tersebut gitu. Tapi ketika dipindah ke bea cukai, ditemukannya 20 kilogram emas karena udah tercium bau penyelundupan. Karena pada saat itu penyelundupan di Bangladesh itu lagi gencar-gencarnya gitu. Jadi pemerintah mulai mengetapkan dari mana sih sumber emas yang udah ke data ini. Jadi langkah yang diambil dari pemerintah Dhaka pada saat itu mengembalikan diplomat ini ke Korea Utara dan diharapkan dapat dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Tapi sebenarnya fun fact-nya pada saat itu Korea Utara juga lagi dalam kondisi terbatas dalam transaksi uang secara konvensional gitu. Jadi dia melakukan transaksi uang dengan cara-cara yang emas mungkin. Jadi ini merupakan sebuah hal yang melanggar etik seorang diplomat, tapi juga merupakan sebuah strategi dari negara lain. Baik, sampailah kita pada akhir pembahasan dari Konvensi Wina 1961. Dapat disimpulkan bahwa Konvensi Wina 1961 ialah konvensi yang mengatur hubungan diplomatik yang juga menetapkan kerangka hubungan diplomatik di antar negara. Negara yang berdaulat serta merincikan hak-hak khusus misi diplomatik. Seperti yang diketahui, konvensi ini memiliki 53 pasal. Juga ada 151 negara yang menjadi para pihak dalam konvensi tersebut. Konvensi Wina tidak ditemukan peraturan mengenai reservasi, amandemen, serta modifikasi pasal, juga penundaan perjanjian. Yang maka dapat disimpulkan bahwa konvensi ini tidak dapat direservasi dan hanya dapat diratifikasi secara keseluruhan. Dan sejak dibuat pada tanggal 4 Maret 1961, konvensi ini tidak mengalami perubahan dari pasal-pasalnya. Sampai Februari 2017, perjanjian ini sudah diratifikasi oleh 191 negara. Baik, sekian pembahasan kami terkait Konvensi Wina 1961. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.